Film ini tuh dimulai dengan si Dubey yang nelpon Pak John. Dan dia tuh memohon untuk mengirimkan gambar yang akan menjadi surrogate mother atau rahim pengganti buat istrinya. Dan karena si John tuh ngobrol-ngobrol terus sama istrinya, supirnya si John pun bertanya untuk apa sih dia minta foto-foto gadis. Dan jawab istrinya ya untuk surrogate. Dan kata istrinya, biayanya tuh cukup mahal. Dan si John pun meminta si Banu, supirnya, untuk mencarikan si John juga seorang surrogate. Dan di saat dikasih tahu bayarannya berapa, ya si Banu pun langsung bengong lah. Karena yang bakal dikasih adalah 5 lakhs rupiah. Hingga akhirnya si Banu pun terima tantangannya. Dan Banu pun menunjukkan seorang yang sudah tua, tapi kata istrinya, dia tuh pengen yang muda gitu loh. Karena bayi itu tuh tergantung dari mudanya wanita. Karena itu akan berpengaruh banyak terhadap kesehatan bayi itu. Lalu, tibalah mereka di sebuah acara desa. Dan terdapat seorang yang muda dan cantik yang lagi menari di sana. Dan namanya adalah Mimi. Dan si Mimi juga ditelepon sama agennya mengenai pemotretan. Padahal kayaknya sih itu informasi bohong. Hingga akhirnya si John tuh bilang kalau dia tuh pengen Mimi menjadi surrogate-nya. Dan akhirnya si Banu juga ngajak Mimi untuk bertemu. Dan si Banu tuh bilang sama si Mimi kalau ada pasangan Amerika yang pengen rahimnya mereka untuk menjadi bayi mereka. Dan besoknya di saat si Mimi tuh ketemu seorang pendeta, pendeta itu pun bilang kalau dia tuh akan diberikan suami yang tampan dan anak yang pokoknya bagus-bagus lah intinya. Dan gak lama di situ si Banu ada dong. Ya si Mimi langsung lari lah. Hingga akhirnya si Banu tuh mencoba untuk memberikan penjelasan sama si Mimi mengenai teknologi surogesi. Tapi si Mimi tuh masih menolaknya karena cita-cita dia tuh pengen menjadi seorang bintang Bollywood lah gitu loh. Dan di saat dia tuh akan dibayar 20 lakhs rupiah, ya si Mimi pun bingung. Dia tuh kayak berada di persimpangan jalan lah gitu loh pikirannya. Besoknya dia tuh cerita sama temannya. Tapi temannya bilang supaya si Mimi tuh menolaknya. Dan dia tuh minta supaya mereka tuh ketemuan dulu. Ibaratnya denger dulu lah gitu loh. Kalau nggak masuk akal akan ditolak. Ya kalau masuk akal mungkin akan dipertimbangkan. Dan mereka pun bertemu. Dan di saat ditanya kenapa pengen si Mimi, ya karena dia tuh sehat. Dan dia juga seorang penari. Makanya pasti bayinya akan sehat. Dan mengenai bayaran, itu tuh akan dibayarkan di bulan pertama, dia tuh akan dapat 50.000 rupiah. Dan sisanya itu akan di saat dia tuh persalinan. Dan di saat tuh si Mimi bilang kalau bayinya kembar bayarnya 2 kali lipat, ya si John pun menolak. Dia bilang pasti dibayar lebih, tapi ya nggak 2 kali lipat juga gitu loh. Dan si Mimi pun disuruh untuk memutuskan dengan segera. Karena dia tuh bakal dibawa ke Jaipur untuk ngecek kesehatannya si Mimi. Hingga akhirnya si Mimi pun dibawa ke rumah sakit. Dan si Mimi pun setuju. Dan setelah itu tuh si Mimi langsung menandatangani dokumen kesepakatan mereka. Dan prosesnya pun dilakukan. Dan akhirnya si Mimi pun hamil. Dan itu tuh dinyatakan kebenarannya oleh dokter. Dan bayarannya pun akhirnya diberikan juga. Dan si John dan istrinya itu untuk sementara waktu dia akan pulang dulu. Dan si Mimi pun memberitahu pada ibu bapaknya kalau dia tuh akan ada syuting selama 9 bulan gitu loh. Ya padahal itu mah cuma alasan si Mimi doang. Tapi ibunya tuh gak setuju. Sebelum akhirnya si Mimi tuh kasih penjelasan. Dan akhirnya si Mimi pun diizinkan. Dan selama 9 bulan itu, ya si Mimi pun tinggal di rumah temannya. Dan di saat tanya sama orang-orang di situ, ya temennya bilang kalau si Mimi itu adalah saudara jauhnya lah gitu loh. Hingga akhirnya ayah dari temennya itu datang ke rumah dong. Dan walaupun bapaknya tuh agak curiga, ya tapi si Banu tuh bisa melaluinya. Dan ternyata ayah dari temannya si Mimi itu tuh seorang Islam yang taat. Dan si Banu tuh ditanyain mengenai syariat Islam. Tapi si Banu tuh bisa aja ngeles.
Dan perutnya si Mimi pun semakin lama semakin membesar. Sebelum akhirnya si Mimi itu bertemu lagi dengan John dan istrinya. Lalu mereka tuh mendapati kalau anak yang akan dilahirkan si Mimi itu tuh mengalami Down syndrome menurut informasi dari dokter. Dan istrinya si John pun akhirnya menangis. Dan si John pun akhirnya memberitahu kepada si Banu mengenai informasi yang diberikan oleh dokter. Dan si John pun bilang kalau mereka tuh akan meninggalkan Mimi, atau si Mimi juga boleh menggugurkan kandungannya. Dan si Banu pun ya marah besar lah. Dan si Banu pun meminta pada si John untuk mengambil bayinya, walaupun si John pun tetap menolaknya. Dan si Banu pun akhirnya memberitahukan masalah itu tuh sama si Mimi. Dan di saat mendengar kalau bayi itu disuruh digugurkan, ya si Mimi pun marah besar dan berusaha bertemu sama si John dan istrinya. Dan di saat dia pulang, si Mimi pun dihakimi sama kedua orang tuanya. Dan orang tuanya pun menyesal gitu loh sama perbuatan putrinya, karena sudah merusak dan mengkhianati kepercayaan ayahnya. Dan di saat tanya siapa ayahnya, ya Mimi bilang kalau ayahnya tuh si Banu dong. Tapi neneknya si Mimi tuh bilang kalau si Mimi tuh harus dijaga dan dirawat sampai anaknya tuh lahir. Dan setelah berapa lama, si Mimi pun akhirnya mengalami kontraksi. Dan si Mimi pun segera dibawa ke rumah sakit. Dan ternyata dia tuh dibawa ke rumah sakit pertama kali dia ngecek dong. Dan di saat dokternya tuh mengasih tahu mengenai hal surogasi itu kepada kedua orang tuanya si Mimi, ya jelas si Mimi nggak mau lah. Dan di saat tanya bahwa orang yang mau menerima bayinya, si Mimi bilang kalau mereka tuh udah pergi. Lalu setelah hari-hari berlalu, si Mimi pun mengalami persalinan. Dan dia pun akhirnya berhasil melahirkan bayinya dengan baik. Dan Mimi pun selamat. Dan bahkan di saat tanya sama temennya, apakah anaknya memiliki masalah, ternyata enggak dong. Karena kata dokter di sana, hasil tes tuh bisa aja salah. Intinya nggak begitu akurat lah gitu loh. Dan yang pasti anaknya bule lah. Sebelum akhirnya ponakannya tuh ngelihat anaknya Mimi, dia tuh bingung sendiri gitu loh. Dan bahkan neneknya juga bingung banget ngeliat anaknya si Mimi tuh kok bule gitu loh. Kemudian karena si Banu tuh udah lama nggak pulang, akhirnya istrinya si Banu tuh nyari-nyariin si Banu terus. Bahkan sebelum dia tuh bertemu sama si Banu, dia tuh ketemu orang dan bilang kalau si Banu itu tuh suaminya si Mimi. Dan akhirnya istrinya si Banu itu tuh mendapati si Banu di rumahnya si Mimi. Dan seisi rumah tuh pada bingung lah sama situasi yang mereka hadapi. Apalagi di saat dibilang kalau si Banu tuh udah punya anak, ya tambah runyam lah. Dan di saat dia tuh nggak mirip, akhirnya si Mimi pun cerita yang sebenarnya kepada kedua orang tuanya si Mimi. Dan di saat kedua orang tuanya itu mendengarnya, mereka pun pusing gitu loh. Dan hari-hari pun mereka lalui dengan bahagia. Dan bahkan anaknya pun beranjak besar dong. Dan Mimi pun sangat menyayanginya. Begitu juga kedua orang tuanya tuh sangat menyayangi si Raj, anaknya si Mimi. Sebelum akhirnya si John dan istrinya itu tuh ada di rumah si Mimi. Tapi di saat istrinya si John mencoba minta maaf sama si Mimi, ya si Mimi pun menolaknya. Dan di saat istrinya si John bilang kalau setelah si Mimi dia tuh gak mencari surogasi lagi setelah si Mimi, ya si Mimi pun marah dan menyuruh mereka tuh pergi. Dan setelah si Banu dan si Sarma tahu, mereka pun akhirnya marah. Sebelum akhirnya si John dan istrinya tuh datang kembali ke rumahnya. Dan istrinya si John bilang kalau Mimi tuh bisa mendapatkan anak lagi, tapi kalau dia tuh enggak gitu loh. Dan di saat si Ras tuh bermain sama istrinya si John, istri si John tuh terlihat sangat bahagia. Dan si John pun bilang kalau istrinya tuh hampir bunuh diri. Dan di situ tuh si John tuh minta supaya anaknya tuh bisa kembali. Atau enggak akan ditempuh jalur hukum untuk menggugat si Mimi. Dan perasaan si Mimi pun akhirnya berada di persimpangan lagi untuk yang kedua kalinya.
Hingga kemudian si Mimi itu kepikiran untuk memberikan anaknya itu kembali kepada si John. Di masa yang emosional seperti ini, bahkan semua orang itu tuh menentang keputusan si Mimi. Tapi si Mimi tuh gak mau buat si Raj tuh mengikuti persidangan yang berlarut-larut. Lalu si Mimi pun harus merelakan anaknya si Raj ke si John dan Summer istrinya. Tapi kenyataan tuh ternyata berbeda gitu loh. Karena ternyata si John pun akhirnya membawa anak lain. Dan ternyata si Summer tuh cerita kalau mereka tuh lagi di jalan itu ngeliat anak nangis dan akhirnya tuh mengadopsi anak itu gitu loh. Dan si Summer tuh merasa dia tuh nggak sanggup gitu loh untuk mengambil paksa si Raj dari si Mimi. Dan akhirnya mereka pun berpisah dengan baik-baik, di mana si Mimi dengan si Raj dan si John pun dengan anak angkatnya.